Selanjutnya itu adalah Raja Samaratungga. Jadi Sri Maharaja Samaratungga ini merupakan Maharaja Sriwijaya dari Wangsa Shailendra yang memerintah pada tahun sekitar 802 hingga 842. Tidak seperti pendahulunya yang ekspansionis, pada masa pemerintahannya Samaratungga ini mengedepankan pengembangan agama dan budaya. Pada tahun 824, beliau menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur yang menjadi jadi kebanggaan masyarakat Indonesia gitu. Untuk memperkuat aliansi antara Wangsa Shailendra dengan penguasa Sriwijaya, Samaratungga ini menikahi Dewi Tara. Nah, hasil dari pernikahan ini melahirkan Balaputra Dewa dan Pramodawardhani. Oke. Nah, seorang Pramodawardhani juga menikah dengan Rakai Pikatan, putra si Maharaja Rakai Garung, raja kelima kerajaan Medang. Kelima adalah Rakai Pikatan. Nah, terlepas dari perdebatan asal-usul Rakai Pikatan, diketahui menikah dengan Pramodawardhani, putri dari Raja Samaratungga ini yang berasal dari dinasti Shailendra dan beragama Buddha Mahayana. Sebelum turun tahta, Samaratungga ini menikahkan putrinya, yaitu tadi Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan, itu dengan tujuan untuk menyatukan dua wangsa agar bersatu gitu. Setelah menikah dan mewarisi tahta Samaratungga, Pramodawardhani bergelar Sri Kahulan. Dari pernikahannya tersebut lahir Rakai Gurunwangi Dyah Saladu dan Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala. Selanjutnya, yang keenam itu ada Balaputra Dewa. Prasasti Nalanda menyebutkan Balaputra sebagai Raja Suwarnadwipa, yaitu nama kuno untuk Pulau Sumatera. Karena pada zaman itu Pulau Sumatera identik dengan kerajaan Sriwijaya, maka para sejarawan sepakat bahwa Balaputra Dewa adalah Raja Sriwijaya. Berdasarkan analisis prasasti Nalanda, dapat diketahui kalau Balaputra menjadi Raja Sriwijaya karena mewarisi tahta dari ibunya yang bernama Tara, sekaligus sebagai penerus Wangsa Shailendra dan dari ayahnya yang bernama Samaratungga. Ya. Jadi Balaputra Dewa ini adalah raja yang pada masa kerajaan Sriwijaya ini dia tuh yang membuat kerajaan Sriwijaya ini berada di masa kejayaannya. Itu akan dijelaskan pada bab selanjutnya ya. Nah, selanjutnya nomor 7 itu adalah Sri Udayaditya Warmadewa. Itu dia pada tahun 960 sampai 988. Di Sri Udayaditya Warmadewa ini merupakan Maharaja Sriwijaya yang namanya dikenal dalam kronik Tiongkok pada dinasti Song sebagai Sheli Houtasya. Munculnya nama Raja Sriwijaya Sri Udayaditya Warmadewa berdasarkan berita Cina yang menyebutkan Raja Sanpochi itu mengirimkan utusan pada tahun 960. Selanjutnya nomor 8 itu adalah Sri Chudamani Warmadewa. Sri Maharaja Chudamani Warmadewa merupakan Maharaja Sriwijaya yang namanya dikenal dalam kronik Tiongkok sebagai Seli Chulawuni Fuma Tianwa. Namanya dikenal dalam prasasti Leiden, kronik Tiongkok dan juga naskah Wangsakerta. Pada tahun 1003, Sri Chudamani ini mempersembahkan candi untuk Kaisar Tiongkok dan dinamakan Cheng Tianwan Shou, Candi Bungsu. Nah, Candi Bungsu ini salah satu bagian dari candi yang berada di Muara Takus. Kemudian namanya juga didedikasikan untuk sebagai vihara yang dinamakan dengan Vihara Chulamani Varma di selatan India. Sebagaimana yang tersebut pada prasasti Leiden, hal ini juga menunjukkan adanya hubungan diplomasi antara Sriwijaya dengan dinasti Chola waktu itu.
kok sih? Masih lulus ada anak cek ya kan 2018 kok lulus. Sumber juga menceritakan bahwa Kerajaan Sriwijaya ini juga menyerang Medang, kerajaan Medang pada tahun Medang Jawa Timur pada tahun 1016 Sriwijaya mungkin untuk membangun. Sumber Tiongkok juga menceritakan tentang kerajaan. Selanjutnya yang sebenarnya itu ada Sri Marawijaya Tunggawarman. Dalam prasasti Leiden disebutkan Raja Sriwijaya Sri Mayavijayo Tunggawarman, putra si Colomani Warmadewa di Kataha telah membangun sebuah vihara yang dinamakan dengan Vihara Colomani Varma. Kemudian berdasarkan kronik Tiongkok diketahui Raja Sanpotsi yang bernama Selimalapi mengirimkan utusan ke Tiongkok tahun 1008 dan raja ini merujuk kepada Sri Maravijayo Tunggawarman. Sumber Tiongkok juga menceritakan tentang kerajaannya yang menyerang kerajaan Medang. Nah, pada tahun 1006 ini kerajaan Sriwijaya itu ikut andil dalam membantu pemberontakan sebuah negara bawahan Medang sehingga menyebabkan hancurannya kerajaan Medang. Selanjutnya yang ke-10 atau raja terakhir itu ada Sanggarawijaya Tunggawarman. Jadi Maharaja Sri Sanggarawijaya Tunggawarman ini merupakan Maharaja Sriwijaya yang terakhir berdaulat dan itu pada abad sekitar 13 Masehi atas wilayahnya gitu. Nama Sanggarawijaya Tunggawarman ini diketahui berdasarkan prasasti Tanjore berangkat tahun 1030 pada Candi Raja-Raja Tanjore Selatan India. Prasasti itu dikeluarkan pada masa Rajendra Chola I, raja dari dinasti Chola. Pada masa ini Sriwijaya telah beribu kota di Kedah sekarang.